Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas soal SBMPTN tahun 2018 dengan kode 417. Kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Ya, pertanyaan nomor 1 yaitu fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax plus 10 dengan periode pi per 2. Kita cari nilai minimum dari fungsi fx ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya tuh gini. Pertama kita harus cari dulu nih nilai si a ini nih yang masih belum diketahui, ya kan? Bagaimana caranya? Kita bisa mengakali dengan mencari periodenya. Mencari periode itu gimana caranya? Periode itu kan rumusnya adalah 2pi, ya kan? Satu putaran ya. Dibagi sama koefisiennya si ax, berarti yaitu a, ya kan? Nah, tadi kita tahu periodenya berapa tadi? Periodenya kan pi per 2. Pi per 2. Nah, kita pindah ruasin 2pi dikali 2pi. Oke. Jadi hasilnya itu 4, ya kan? Nah, sekarang kita tahu nilai a itu adalah 4. Jadi sekarang fungsinya adalah seperti ini. 4 kuadrat jadi 16 sin 4x plus 10. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, fungsi sin x itu sendiri nilai minimum dan maksimumnya itu pada interval seperti ini. Min 1 lebih dari sin x, lebih dari sama dengan sin x, kurang dari sama dengan 1, ya kan? Nah, ini minimumnya, yaitu min 1. Nah, ini maksimumnya. Ya kan? Nah, karena kita di sini disuruh mencari nilai minimum, berarti kita anggap aja si sin 4x-nya ini senilai min 1, ya kan? Jadinya, nilai minimumnya itu sekarang menjadi 16 dikali min 1 plus 10. Sama dengan min 16 plus 10. Sama dengan min 6. Nah, kalau di opsi berarti yang B. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Jadi, inti pertanyaannya itu terdapat titik P, yaitu min 1,3. Itu kita geser sebesar satuan A ke kanan, terus kita geser satuan B ke bawah, lalu kita cerminkan X sama dengan 2, sehingga terbentuklah titik hasil pencerminan P aksen 3, min 6, ya kan? Nah, habis itu kita carilah nilai A min B itu berapa, ya kan? Nah, untuk mendapatkan nilai A sama B, kita harus mengurutkan dulu prosesnya itu dari titik P ini menjadi hasil pencerminan P aksen, ya kan? Nah, itu bagaimana caranya? Kita anggap aja nih, kalau kita anggap sebagai inilah sebuah titik koordinat ya, berarti min 1-nya X dan 3 lah Y, ya kan? Nah, ini min 1, 3, ya kan? Tadi digeser sebesar satuan A ke kanan, berarti sama aja kayak kita ngegeser titik koordinat itu yang sumbu X-nya ini ke kanan, berarti plus, ya kan? Plus sebesar A, ya kan? Jadilah min 1 plus A 3, ya kan? Habis itu digeser lagi satuan B ke bawah, berarti kalau misalkan di koordinat di sumbunya Y, berarti kalau ke bawah itu kan minus, ya kan? Berarti min 1 plus A 3 minus 0 sama 0B sama dengan min 1 plus A 3 min B. Nah, habis itu kita cerminkan kita cerminkan X sama dengan 2. Nah, rumus pencerminan itu 2 dikali X, ya kan? X tadi kan 2, berarti 2 kali 2 4, ya kan? Minus min 1 plus A 3 min B sama dengan 4 plus 1 min A 3 min B. Ini 4 plus 1, 5 min A, 3 min B. Nah, hasil dari pencerminan ini kita udah ketahui, yaitu 3, min 6. Kita tulis 3, min 6 di sini. Habis itu tinggal kita pindah ruasin, dapatlah nilai A sama dengan 2, dan kita pindah ruas lagi B, dapatlah kita nilai B adalah 9. Nah, disuruh mencari nilai A min B, berarti A
min B sama dengan 2 dikurang 9. Sehingga menghasilkan hasil min 7. Kalau di opsi berarti opsi yang benar adalah yang D. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Jadi inti pertanyaannya itu ada kubus ya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita buat dulu kubusnya. Nah, jelek banget ya. Ya munafik dikit lah ya, anggapnya bagus. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G sama H, ya kan? Nah, ada di garis AB ini ada titik P. Terus di garis BC ini ada titik Q, ya kan? Nah, di pertanyaannya itu berapa jarak si H ini ke garis PQ? Nah, ini berapa gitu? Nah, kalau kita gambarkan berarti gini dong. Nah, ini jaraknya nih, H ke garis PQ ya kan. Nih, kita harus cari sisi miring ini. Gimana caranya ya kan? Dengan rusuk si kubus ini 2 akar 2. Nah, oke kita hitung ya. Caranya adalah kita cari dulu PB sama BQ dulu. PB sama PQ, tapi pasti sama sih PB BQ sama. Soalnya dia kan motong di titik yang tengah-tengah juga ya kan. Nah, berarti kan 2 akar 2 ini kita bagi 2 sama dengan 2. Ini berarti ini akar 2, ini akar 2 ya kan. Nah, kita cari kita cari PQ, garis PQ. PQ itu gimana caranya? Kita itu carinya kan menggunakan rumus sisi miring ya kan. Berarti ini akar ya kan. Akar 2 berarti 2. Tapi nggak boleh kita tulis dulu deh, biar nggak bingung. Nah, ini di 2 tambah 2 ya kan, sama dengan 4. Nah, akar 4 2 ya kan. Kita lihat sini berarti PQ-nya adalah 2 ya kan. Nah, kita tarik garis ini ke sini. Nah, ya kan, nggak kelihatan banget tapi semoga kelihatan ya. Nah, kita tuh pengen nyari garis ini ke sini ya kan, sampai sini aja nih ya kan. Nah, bagaimana cara untuk mencari garis miring ini? Berarti kita butuh yang namanya tinggi HD, garis HD dengan anggaplah ini ada titik D aksen ya kan. D ke garis D aksen ya kan. Sampai sini aja nih. Nah, bagaimana caranya? Kita kurangin garis DB selisihnya ya, selisih DB dengan garis BD aksen ya kan. Berarti kita harus cari dulu garis BD aksen dulu. Nah, BD aksen itu gimana carinya? Jadi logikanya ya kan, kalau bisa kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Misalkan biar kita gampang pahamnya gitu, memahaminya. Di sini ada B, di sini ada D aksen tadi kan, misalkan ada D aksen situ. Terus ini ada P dan ada Q, ya kan? Tadi kita tahu PB berapa, akar 2, terus BQ itu akar 2, ya kan? Terus PQ ini adalah 2, ya kan? Nah, ini kita pakai persamaan luas segitiga, ya kan? Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas dikali tinggi, ya kan? Nah, kita lihat bangun ini tuh dari sini dulu. Ini alasnya berarti kan, ini tingginya ya kan, berarti setengah kali akar 2 kali akar 2 ya kan. Terus coba kita lihat ini sebagai alas, ini sebagai tingginya ya kan. Berarti setengah dikali 2 dikali B D aksen ya kan. Ini kita coret ya kan.
Jadi namanya ini persamaan luas segitiga ya kan. Jadi kita kali ini dengan kita mencari luas segitiga bangun ini bisa dengan cara setengah kali akar 2 kali akar 2, bisa juga dengan setengah kali 2 kali besar garis BD aksen ini. Jadi kita akalin supaya kita dapetin BD aksen ini berapa nilainya. Nah, ini 2 akar 2 kali akar 2 berarti kan 2. Ini kita pindah ruas jadi kayak gini kan, BD aksen 1 ya kan ini. Jadi ini 1 sebenarnya. Jadi ini ke sini 1 ya kan. Ini 1, ini 1. Nah, bagaimana kita mencari cukup B aksen aja, gimana caranya? Nah, yang kita tahu kan BD itu jarak BD itu kan rumus cepatnya aja ya, akar 2 ya kan, berarti 2 akar 2 kali akar 2 ya kan, A nya tadi rusuk maksudnya, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah 4. Nah untuk mencari B D aksen itu tuh BD dikurang BD aksen, berarti 4 dikurang 1 ya kan, 3. Nah, berarti dari ini ke sini aja cuma 3, berarti ini 3 ya kan. Nah, dengan tingginya HD itu kita tahu adalah 2 akar 2, ini kan kubus ya, sama pasti semuanya rusuknya. Nah, berarti untuk mencari si HD aksen berarti kalau kita gambarin berarti di sini aja ya, biar kayak gini. Ini H ya kan. Ini D aksen, ini D. Nah, ini 2 akar 2, ini 3 ya kan. Kita cari HD aksennya berapa. HD aksennya kita pakai rumus Pitagoras aja ya kan. Berarti 2 akar 2 itu 2 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya kan. Itu sama dengan 4 ya kan, dikali 2, 8 plus 9. Berarti akar 17. Nah, kalau di opsi itu hasilnya adalah opsi C yang benar. Ya. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 4, yaitu limit X mendekati 3 sin 2X min 6 per akar 4 min X min 1. Nah, cara ini caranya adalah pertama kita kalikan dengan akar sekawan ya. Kita kalikan kebalikannya dari si penyebutnya itu. Jadi seperti ini ya kan. 4 min 1 berarti kan 3 min X ya. Nah, tujuan dari limit itu sendiri kan supaya hasilnya itu tidak seperti ini. 2 bagi 0, misalkan ya 2 bagi 0 atau seberapa pun angkanya si pembilangnya itu, jangan sampai infinity ya kan, atau tak hingga ya kan, tapi harus ada nilainya ya kan. Nah, berarti bagaimana caranya kita tuh harus mengakali si pembuat 0 ini bisa hilang gitu loh. Kira-kira mana sih pembuatnya yang 0? Nah, ini kan kalau kita main langsung kita substitusi dengan 3 ya kan, 3 min 3 ini 0 ya kan. Nah, udah tentu bakalan kayak seperti ini kan. Nah, kita harus menghindari kita harus bagaimana cara menghilangkan 3 min X ini supaya di penyebutnya itu punya nilai gitu. Jadi nggak dibagi 0 gini dan menghasilkan tak hingga. Nah, gimana caranya? Si limitnya ini kita ubah batasnya X min 3, jadi kayak pindah ruas gitu loh, 3-nya pindah ruas. X min 3 mendekati 0 sekarang ya kan. Sin ini kita keluarin 2 ya kan, X min 3. Yang ini X min 3 min ya kan. Terus ini limit, tetap limit X mendekati 3, 4 min X plus plus 1 ya kan. Nah, ingat lagi kita dengan limit
limit X mendekati 0 sin X dengan X itu kan sama aja 1 ya kan. Nah sama seperti ini juga, lim X min 3 mendekati 0 ya kan, sin 2 dalam kurang X min 3 per minus dalam kurang X min 3. X min 3 ini sama ya kan, X min 3 dengan X min 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasilnya itu menjadi min 2 ya kan. Nah ini tinggal kita substitusi aja sebenarnya, karena nggak ada lagi faktor yang ngebuat si penyebutnya 0 gitu ya kan. Jadi tinggal kita boleh tinggal langsung substitusi aja. Jadinya 4 min 3 ya kan, plus 1. Nah jadi jawabannya min 2 1 plus 1 ya kan. Nah bentar. Berarti kan dalam kurung ya, jangan lupa. Nah min 2 plus 1 tambah 1 ya kan, kali 2 sama dengan min 4. Nah kalau di opsi jadi jawabannya min 4 ya. Kalau di opsi berarti Nah seperti itu solusinya. Ya, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5 di video kali ini. Intinya tuh di pertanyaannya itu tuh ada daerah geometri dan berlaku U3 plus U4 sama dengan 4 kali dalam kurung U1 plus U2 dan U1 kali U4 sama dengan 4 kali U2. Dicari jumlah 4 suku pertama dari daerah geometri itu. Gimana caranya? Kita fokus dulu ke U3 plus U4 sama dengan 4 kali U dalam kurung U1 plus U2. Nah kita ubah ke daerah geometrinya. Kan rumus geometri umum itu kan AR pangkat N-1 ya kan. Jadi kalau misalnya U3 nih berarti AR pangkat 3 kurang 1 sama dengan AR pangkat 2 ya kan. Jadi tinggal selisih satunya aja, selisih 1 aja kan. U3 berarti AR pangkat 2, U4 berarti plus AR pangkat 3 sama dengan 4 kali dalam kurung U1A, U2 itu AR ya kan, plus AR. Nah ini kita coret nih A-nya bisa kan ya, di R pangkat 2 plus R pangkat 3 sama dengan 4 kali dalam kurung 1 plus R. Kita kalikan 4 plus 4R. Kita pindah ruasin jadi R pangkat 3 plus R pangkat 2 min 4R minus 4 sama dengan 0. Ini kan jadi persamaan polinomial ya. Ini kita cari akar-akarnya. Caranya gimana? Sebenarnya bisa aja langsung kita kayak tebak aja gitu, R sama dengan 1 atau R sama dengan 1. Itu udah pasti umum banget. Jadi langsung tebak aja itu pasti kalau nggak R sama dengan 1 atau nggak R sama dengan min 1. Coba kita pakai yang R pangkat min 1 ya kan. Kita masukin ke dalam sini. Kalau memang benar-benar ini akarnya, berarti bakalan sama dengan 0. Coba ya. Jadi kan min 1 pangkat 3 plus min 1 pangkat 2 minus 4 kali min 1 min 4 sama dengan 0. Bener nggak ya? Jadi min 1 ya kan plus 1 min 4 kali min 1 jadi plus 4 min 4. Nah min 1 plus 1 0 plus 4 min 4 0. Berarti bener kan akarnya gitu ya. Udah kita langsung pakai metode Hornet. Min 1 ya kan. Hornet kayak gimana caranya? Di persamaan yang ini itu tuh ambil koefisiennya aja. R pangkat 3 kan koefisien 1 ya kan, 1 tulis. R pangkat 2 koefisien 1 4 min 4R berarti koefisiennya min 4 ya kan. Min 4 ya min 4 ya kan. Ini min 1. Nah gimana cara ngitungnya? Ini kita turunin dulu, satunya turun ya kan. Min 1 kali 1 baru tulis di min 1. Nah 1 plus min 1 berarti 0 ya kan. Baru min 1 kali 0 berarti 0 ya kan. Tulis di sini 0. Min 4 plus 0 berarti min 4. Min 1 kali min 4 4 ya kan. Min 4 plus 4 sama dengan 0. Nah ini juga jadi indikator juga sebenarnya. Kalau memang faktornya berarti sisanya 0 juga. Berarti ini kan sisa nih. Ini sisanya 0. Berarti benar ya faktor. Nah yang tersisa apa? 1, 0 sama min 4. Ini kalau kita ubah ke persamaan ya berarti R pangkat 2 nggak ada 0 ya kan. Jadi
variabel yang pangkat 1-nya nggak ada, min langsung min 4 ya kan. R pangkat 2 min 4 ini bisa kita rubah, bisa kita cari akar-akarnya langsung aja kayak R min 2. Karena ini kan sama aja kayak A min B kuadrat ya. Sama aja A min B, A plus B. Nah, kayak gitu kan. 4 kita ubah aja 2 pangkat 2 ya kan. R min 2 kali R plus 2. Dapatlah akarnya R2 atau R sama min 2. Nah, kita gabungin juga sama yang tadi itu R sama dengan min 1. Jadi akar-akar lengkap itu R sama dengan min 1 atau R sama dengan 2 atau R sama dengan min 2. Di sini kita harus mencari ya yang memungkinkan untuk kita dapatkan jumlah jumlah 4 suku pertama yang ada di opsinya gitu. Jadi mana nih yang ada gitu di opsi kira-kira. Dan saya cek itu ternyata R sama dengan 2 ada gitu di opsinya. Jadi kita pakai R sama dengan 2. Nah, kita balik lagi nih. Di sini juga berlaku 1 kali U4 sama dengan 4 kali U2. Nah, kalau jadiin ke persamaannya itu A dikali AR pangkat 3 sama dengan 4 kali AR ya kan. Ini bisa coret A-nya. Terus R bisa kita coret juga. Jadi menyisakan AR pangkat 2 sekarang. AR pangkat 2 sama dengan 4. R-nya itu kita pakai yang 2, berarti A kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. A kali 4 sama dengan 4. A sama dengan 1, ya kan? Nah, karena si R-nya juga itu lebih dari 0 sebenarnya harusnya. Nah, lebih dari 0. Lebih dari 1 itu kan A-nya itu kan 1 ya berarti. Nah, R-nya itu kan lebih dari 1 karena R-nya itu kan sama dengan 2. Jadi rumus jumlah geometri umumnya itu kan A R pangkat N min 1 per R kurang 1 ya kan. Jadi jumlah 4 suku pertama itu S4 sama dengan A-nya itu 1 ya kan, 1 dalam kurung R pangkat N. R-nya 2, N-nya itu kan 4 ya. 2 pangkat 4 min 1 per R pangkat 1, R kurang 1. 2 min 1. 2 pangkat 4 16 ya kan. Dikurang 1 per 2 kurang 1 1 ya kan. Sama dengan 16 kurang 1 berapa? 15 ya kan. Nah, jadi jawabannya adalah jumlah 4 suku pertama itu adalah 15. Dari deret geometri ini. Kalau di opsi berarti yang jawabannya. Nah, sekian dari pembahasan soal SBMPTN tahun 2018 kode 417. Baru nomor 1 sampai 5. Untuk 5 sampai seterusnya lagi tunggu video berikutnya lagi.